Hampir semua orang tahu daerah yang bernama Jakarta, yang mungkin nanti tidak akan menjadi ibu kota negara Indonesia lagi. Daerah khusus Jakarta ini mempunyai berbagai macam suku dan budaya. Salah satunya Betawi. Betawi memiliki budaya yang amat banyak, salah satunya dengan seni bela diri melalui silat beksi. Kalau sejarah Pancaksilat itu zaman dulu memang sudah ada. Jadi awalnya dia mengaji, setelah habis mengaji dia belajar bela diri karena orang Betawi itu untuk menjaga kehormatan. Itu adat istiadatnya orang Betawi seperti itu. Kalau mendirikan sanggar itu karena kita dapat amanat dari guru masalah jurus. Jurus itu kita kan lulus. Kalau anak buah dikatakan lulus, dia siap mengajarkan. Nah, zaman sekarang kan untuk jagoan nggak bisa. Jadi kalau buka sanggar ini, yang pada belajar yuk kita lestarikan. Suka dukanya ya banyak. Ya dukanya banyak yang bilang masyarakat udah nggak zaman belajar bela diri karena sekarang zamannya hukum. Tapi sukanya masih banyak yang tertarik tentang seni dan budaya, yaitu seni pukul. Karena ya harus Betawi itu harus punya permainan gitu, yaitu kayak silat, hitung-hitung dia olahraga ya gitu. Ya sebenarnya ya bebas, orang luar pun bisa untuk belajar, justru bagus karena dikenal. Oh inilah jurus seni pukul bela diri Betawi gitu. Semakin orang luar belajar ya semakin bagus sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau tingkatnya itu ada, yaitu dari dasar 1, 2, 3 sampai 12. Cuman kebanyakan sekarang itu yang pada belajar paling mentok sampai 9. Karena 10, 11, 12 itu kuncian kalau dalam sejarah atau kita dalam pelajaran silat beksinya. Kalau soal biaya kayaknya nggak ada ya. Cuman kalau uang kas kemungkinan ya, karena kita ini sifatnya sosial harus tinggi gitu. Jadi uang kas ini nanti buat acara kayak naik tingkat itu kan butuh selamatan gitu. Kayak jurus, naik jurus itu butuh selamatan ya. Ya dari uang kas itu ya kita buat selamatan. Terus berjuang untuk budaya Betawi dan juga untuk para pengurusnya, insyaallah sehat walafiat, dan juga kita semua yang hadir di sini
insya Allah Allah berikan kesehatan walafiat lahir batin, dan insya Allah berikan keberkahan buat kita semuanya, segala niat dan hajat kita dijabah kabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buat kedepannya ya kita ya makin harus ekstra biar supaya generasi nggak boleh hilang, karena zaman sekarang ini kebanyakan orang pada main handphone, buat mengenal budayanya sendiri aja mulai hilang. Itu makanya untuk kedepannya ya kita ekstra, ya siapapun yang mau belajar silakan, biar mengenal yang namanya seni dan budaya Betawi. Kalau buat menghadapi ya itu ya kriteria ya masing-masing. Itu boleh belajar ya silakan, mau taekwondo pun karate itu silakan. Cuman yang namanya orang Betawi ya ciri khasnya ya silat Betawi. Itu cukup mengenal silat-silat lain, tapi yang harus dipelajarin yang namanya orang Betawi ya harus utama Betawi. Ya untuk dari tahun 2013 pas terjadinya itu Undang-Undang Jakarta ya, logo peresmian untuk dari 2013 sampai sekarang ini alhamdulillah dari pemerintah itu udah menengok ke bawah, karena seni dan budaya, karena masih banyak itu yang namanya kekayaan di Jakarta itu ciri khasnya Betawi. Ya antusias, bagus, ada kegiatan daripada tukang tongkrong terus keluyuran nggak jelas gitu. Intinya positif, bagus. Kalau buat internasional kayaknya belum ya, karena kita dari pemerintahannya kan, itu kan dari pusat pemerintahan. Kalau kita hanya orang bawah, hanya melestarikan. Tapi kalau memang ada dari pemerintah untuk memperlombakan, ya siap gitu. Kalau buat tingkat lokal ya pasti udah mengenal ya, udah sering kita ke sono sini yang namanya lokal. Tapi kalau buat internasional ya tergantung pemerintahnya lagi, kita balikin lagi pemerintah. Karena kalau kita tuh nggak bakal budaya lain mengenal budaya kita kalau nggak dari pemerintahan. Zaman sekarang kan pemerintahan gitu, dari contohnya dari orang-orang seni dan budaya orang-orang atasnya lah gitu. Bertempat tinggal di Jakarta bertahun-tahun bukan perkara mudah untuk menempuh hidup. Apalagi mempunyai keinginan membangun suatu sanggar bela diri. Karenanya, banyak sekali seni bela diri yang masuk ke Jakarta dari berbagai negara. Sehingga membuat pencaksilat yang asalnya dari Betawi Jakarta Indonesia ini hampir tak terlihat lagi oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Berbagai rintangan pun terus dihadapi sampai berdirinya sanggar itu sampai saat ini. Kalau sepengalaman saya, yang namanya pencaksilat besi itu sebuah pencaksilat pertahanan. Bagi orang Betawi, pertahanan itu penting karena diajarkan oleh dari mulai kumpi ke kakek sampai ke anak, sampai ke cucu untuk bertahan. Salah satunya itu. Karena ya lebih banyak kalau buat seni itu dari besi keluarnya yang banyak. Udah jelas dari salah satu contoh lenong. Lenong tuh banyak terinspirasi dari ya gaya-gaya besi, dari gedigannya, dari pukulannya, kerasnya, karakter bicara, kekuatan dari besi. Kalau dalam jurus itu udah jelas. Itu dalam penampilan lenong aja kan udah ada itu di situ. Dari pukulnya, dari rambet, gecek,
Jalan Gedik itu udah ada maknanya tersendiri. Kalau pertentangan sih enggak, cuma kalau semacam dukungan aja yang kurang. Kalau perkembangannya sih semakin tahun ya semakin bagus, peningkatannya semakin bagus. Khususnya di Jakarta ya, kalau di luar Jakarta kurang paham. Kalau itu harusnya dari pemerintah langsung yang terjun ke sanggar satu persatu. Kalau dia emang pengen budayanya keangkat, ya harus ada dorongan dari pemerintah. Karena ya kembali lagi masalahnya ya dana. Karena dana itu penting buat kemajuan sanggar. Mulai dari pemanasan agar tidak cedera dan membuat otot lebih fleksibel, dan juga teknik gerakan serangan dan meningkatkan kepercayaan diri kita, serta dapat mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan kesehatan seseorang menjadi tujuan utama kebugaran tubuh. Ya, saya tertarik dengan pencaksilat beksi, emang ingin untuk mempelajari silat sih, kayak bermacam jurus dan bermacam latihan juga. Manfaat saya mendapatkan pencaksilat itu kayak dikasih omongan sama gurunya itu kayak buat menjaga diri baik-baik di luar sono ketika lagi ada apa-apa kayak musibah gitu. Oh, bagi saya itu pencaksilat itu tidak sulit sih kalau emang kita punya keinginan untuk mempelajari jurus itu, teruslah berlatih sih kalau bagi saya mah ya. Saya sempat dapat prestasi itu dari tingkat wali kota, diundang ke sanggar kita dan bisa juga untuk membawa acara pernikahan dan pengundangan dari sanggar lain. Kalau menurut saya masih saya inginnya sampai punya keturunan dan bisa keturunan saya juga bisa mengikuti pelajaran pencaksilat. Salah satu tokoh yang ikut melestarikan silat beksi adalah Dadang Susanto. Komunitas tempat Bang Dadang mengajar dan berlatih bersama muridnya adalah Silat Beksi Putra Betawi Tulen. Beksi Putra Betawi Tulen yang berada di Cengkareng. Bang Dadang beserta keluarganya melestarikan silat beksi secara turun-temurun. Hal ini terus dilakukan oleh Bang Dadang untuk terus melestarikan silat beksi agar tidak terlupakan oleh Indonesia yang memiliki banyak budaya bela diri. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia. Dan negara kita, Indonesia, yang memiliki keanekaragaman seni budaya yang kaya, kita harus terus menghargai dan melestarikannya.